ご非暴者。今を考えるな。Ini alur cerita anime Chico Kuragu, bercerita tentang seorang ninja yang bernama Gabimaru. Ia memiliki tubuh yang sangat kuat dan hampir tidak bisa mati. Setelah ia ditetapkan sebagai terdakwa pidana mati, dia membuat para algojo pun kawalan karena tubuhnya yang sangat keras. Sampai-sampai ia bisa mematahkan pedang hanya dengan tubuhnya. Bahkan saat mereka mencoba membakarnya dengan api besar, Gabimaru masih saja tetap hidup. Setelah itu, seorang samurai perempuan yang bernama Sagiri pun ditugaskan untuk menyelidikinya, dan dia bertanya mengenai asal-usulnya dan mencari alasan kenapa Gabimaru tidak mati saat proses pengeksekusiannya. Ketika ia melihat proses eksekusinya secara langsung, Sagiri dapat menyimpulkan Gabimaru masih ingin hidup. Oleh karena itu, Gabimaru ditanya, apa alasan yang membuatnya bisa seperti itu? Gabimaru mengatakan bahwa dia adalah ninja terbaik dari Iwagakure, diakui oleh kepala desa, dan sudah dinikahkan dengan putrinya. Namun, sikap dari putrinya yang sangat baik itu tidak sesuai dengan dirinya, yang mana pekerjaannya adalah sebagai pembunuh dan seorang yang sudah hilang hati nurani. Sampai-sampai, ia dijuluki Gabimaru si hampa. Garang no Gabimaru. Apabila itu terus terjadi, dia khawatir jika kemampuannya suatu saat bisa tumpul. Namun, ketika Gabimaru mencoba keluar dari desa, dia dijebak oleh kepala desa dan ditangkap oleh semua bawahannya. Setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkan, samurai sekaligus algojo yang berasal dari klan Yamada Asemo itu pun siap untuk menghukumnya. Berbeda dengan algojo yang lainnya, dia memiliki kemampuan spesial dan bisa membunuh Gabimaru hanya dengan satu kali serangan saja. Gabimaru bisa merasakan hal tersebut, sehingga ia berusaha untuk menghindari semua serangan dan mencoba melawan dengan ninjutsu miliknya. Karena pekerjaannya, Sagiri sering melihat manusia yang meninggal di hadapannya. Oleh sebab itu, dia bisa mengetahui kalau Gabimaru berbohong akan satu hal. Sebenarnya, dia sangat mencintai istrinya. Dia ingin berhenti mencari nafkah sebagai ninja dan ingin hidup berdua dengannya seperti manusia normal. Awalnya, dia beranggap kalau kepala desa akan mengerti keinginannya. Tetapi, sepertinya semua itu takkan pernah terwujud. Sambil memperlihatkan surat perintah, Sagiri pun mengatakan kalau keinginannya bisa terwujud. Dalam surat itu tertulis bahwa kejahatan apapun akan diampuni, tetapi syaratnya dia harus pergi ke pulau misterius yang bernama Shinshinko atau Pulau Para Dewa. Di sana, dia diminta untuk bersaing dengan tatanan lain dalam mencari ramon yang bisa memberikan keabadian. Sama masashiku desu. 上位花名前。どこからか美しき歌声、それが見つかったのです。Shin pun masuk ke flashback tentang Sagiri. Saat ia masih kecil, ketika seorang penulis terpidana mati meminta untuk dipenggal, pada saat ia membaca dongeng, ayahnya pun menerima perintahnya. Dia menebasnya dengan sempurna, tanpa menimbulkan rasa sakit atau emosi sedikit pun. Hal ini membuat Sagiri termotivasi untuk menjadi seperti ayahnya. Namun, sampai sekarang pun, dia belum terbiasa dengan pekerjaannya. Setiap kali dia menghukum seseorang, dia memiliki keraguan dan takut akan menimbulkan penderitaan.
Saat ini, sebelum pergi ke Pulau Shinchenko, setiap tatanan terpidana mati harus melewati seleksi pemilihan. Para penjaga menjelaskan bahwa ada misi yang harus mereka kerjakan, yaitu pergi ke Pulau Para Dewa dan membawa kembali ramuan keabadian. Selama menjalankan misi tersebut, mereka akan didampingi oleh pengawas. Jika mereka melanggar aturan atau melakukan hal yang tidak-tidak, para pengawas akan langsung memenggal kepala mereka. Selain itu, apabila mereka kembali tanpa pengawas, mereka juga akan tetap dijatuhi hukuman atau tidak akan dipulangkan dari pulau tersebut. Namun, kapasitas kapal dan jumlah para pengawas terbatas. Mereka pun diperintahkan untuk mengurangi jumlah dengan cara saling membunuh. Gabimaru memprotes perintah tersebut di saat yang lainnya saling menyerang. Dia meminta kepada Shogun untuk memakai cara yang lain. Namun, mereka tetap tidak mendengarkannya. Kemudian, pengawal Shogun pun memerintahkan seseorang untuk membunuhnya. Dan siapapun dapat membunuhnya, dia akan diloloskan dari seleksi tersebut. Gabimaru tidak ingin membunuh siapapun, tetapi demi bertahan hidup, dia terpaksa harus membunuh semua orang yang berani menantangnya. Meskipun tangannya masih terikat, Gabimaru bisa menyerang semua lawannya dengan cara yang brutal. Melihat itu, para penjaga pun menjadi ketakutan. Sementara itu, Sagiri bisa memahami perasaannya setelah melihat pertarungan tersebut. Dia sadar bahwa apa yang dibutuhkan olehnya bukanlah berani menghadapi rasa takut, tetapi tekad untuk memikul beban dari nyawa orang yang sudah direnggut olehnya. Singkat cerita, para penjaga beserta pengawasnya sudah mulai memasuki area pulau. Di sana, mereka menemukan ada banyak sekali tanaman dari berbagai habitat dan jenis yang berbeda. Setibanya di sana, Gabimaru langsung memutuskan tali ikatan di tangannya. Namun, Sagiri tak bisa membiarkannya berbuat seenaknya. Dia pun memaksa Gabimaru untuk tetap mengikuti aturan dan memakai ikatannya lagi. Kemudian, di saat Gabimaru mengikat tangannya sendiri, tiba-tiba ada penjahat lain yang menyerangnya. Penjahat itu dibiarkan tidak memakai ikatan dan diperbolehkan menggunakan senjata untuk membunuh penjahat yang lainnya. Gabimaru merasa bahwa perlakuan terhadapnya sangat tidak adil. Pengawas yang lain juga berpendapat kalau Sagiri itu terlalu kaku, sehingga dia ditetapkan di peringkat terendah dengan waktu yang lama. Meskipun demikian, Gabimaru tetap mematuhi perintahnya. Dia pun bertarung melawan penjahat itu dalam keadaan tangan terikat. Meskipun tangannya terikat, dia tetap bisa menang. Setelah para penjahat yang diawasnya mati, pengawasnya pun memperingatkan bahwa jika situasi di sana akan segera berubah saat ketika mereka menuju pantai, ada beberapa orang yang sudah melakukan tindakan berbahaya. Mereka pun tidak peduli dengan kewajiban dan aturan, dan hanya berusaha bertahan hidup dengan caranya masing-masing. Setelah mengetahui hal tersebut, Gabimaru pun memutuskan untuk menyerang pengawasnya. Daripada dihalangi oleh aturan yang merepotkan, dia lebih mengutamakan misi mencuri ramuan keabadian. Namun, ketika Gabimaru berniat membunuh Sagiri, dia teringat dengan kenangan ketika masih bersama istrinya. Kenangan tersebut membuat hatinya ragu-ragu. Bahkan, ketika Sagiri sudah tidak bisa lagi melawan, dia tidak sanggup untuk membunuhnya. Gabimaru beranggapan bahwa itu adalah kelemahannya, sedangkan Sagiri menganggapnya sebagai benih kekuatan. Oleh karena itu, Sagiri pun mengabaikan perbuatannya. Jika Gabimaru menyesal dan ingin memperjuangkan kembali hidupnya, Sagiri ingin melihat apakah Gabimaru bisa mengubah hidupnya. Ketika semua melanjutkan perjalanan, tiba-tiba muncullah serangga dan makhluk aneh dengan penampilan yang mengerikan. Mereka terlihat seperti gabungan antara hewan dan patung Buddha. Meskipun bentuknya tidak sangat masuk akal, Gabimaru dapat menyimpulkan bahwa makhluk itu sangatlah berbahaya. Oleh karena itu, dia sempat berpikir untuk kabur dari sana. Namun, dikarenakan makhluk itu sudah mengepungnya, dia memutuskan untuk fokus melawan dan tidak terlalu memikirkannya. Di saat Gabimaru sedang bertarung, Sagiri hanya melihatnya dari kejauhan. Dia kesulitan untuk melawan dan kebingungan dengan situasi yang sedang terjadi. Gabimaru tidak ingin memperdulikannya, namun tubuhnya bergerak sendiri untuk menyelamatkan Sagiri.
Untung saja, ada orang lain yang bisa mengalahkan monster yang satunya lagi. Ia adalah Yasuhira bersama dengan pengawasnya. Setelah itu, Yasuhira mengajukan untuk bekerja sama. Yasuhira bersedia untuk berbagi informasi yang telah dia dapatkan jika Gabimaru mau bekerja sama dengannya. Meskipun itu menguntungkan, Gabimaru tidak bisa langsung memutuskannya. Selain tidak bisa dipercaya, dia merasa jika mereka bekerja sama, itu hanya akan membuang-buang waktunya saja. Yasuhira tidak menyerah agar Gabimaru mau bekerja sama. Dia membeberkan banyak informasi yang telah dia dapatkan selama perjalanan ini. Pada akhirnya, Gabimaru pun menerima tawarannya. Meskipun tidak sepenuhnya bekerja sama, selama bisa saling memanfaatkan, dia tidak akan keberatan. Shin pun berpindah ke seseorang samurai yang bernama Toma. Dia baru saja menyusup dan bergabung dengan klan Yamada Asemo. Saat pertama kali mendapatkan tugas, dia memanfaatkan kesempatannya untuk membebaskan kakaknya yang ditahan. Keputusan tersebut membawa mereka masuk ke pulau-pulau para dewa. Berbeda dengan Toma, kakaknya yang bernama Chobai itu sangatlah kuat dan mudah beradaptasi. Oleh karena itu, mereka berdua selalu berhasil bertahan hidup meskipun mengalami kondisi terburuk sekalipun. Singkat cerita, setelah berhadapan dengan berbagai monster di pulau, mereka semakin yakin bahwa ramuan keabadian pasti benar-benar ada. Di sana, mereka yang pada awalnya terburu-buru, ini telah mempertimbangkan untuk sedikit bersantai. Gabimaru sempat menyelidiki pulau tersebut, namun dia tidak menemukan sesuatu yang menjanjikan. Saat mencari bahan makanan, dia malah menemukan banyak samurai yang kubah menyerupai bunga. Satu-satunya cara untuk mencari petunjuk ramuan keabadian adalah memeriksa monster yang tersebar di pulau itu. Mereka harus tahu di mana dan bagaimana caranya monster itu bisa hidup di tempat tersebut. Kemudian, di sore harinya, Genji memberi perintah kepada Sagiri untuk kembali ke daratan utama. Keterampilan berpedangnya memang luar biasa, tetapi hanya sebatas pemuji pedang dan algojo saja. Genji merasa kalau Sagiri belum cukup kuat dan memiliki batasan sebagai seorang wanita. Pada saat yang sama, samurai bernama Tenja dan tahanan bernama Narugai berusaha kabur dari pulau. Dikarenakan tempat itu dipenuhi oleh monster, maka mustahil bisa keluar dari pulau itu meski memakai perahu besar sekalipun. Saat ini, ada banyak jumlah kapal yang tenggelam dan hancur. Namun, tidak hanya berasal dari tahun itu saja. Kebanyakan kapal tersebut adalah kapal dikirim dari beberapa tahun yang lalu. Meskipun sudah ada banyak samurai yang menjadi korban, Tenza dan Nagurai terus berjuang untuk bertahan hidup. Sebagai samurai sejati, Tenza bertekad untuk menyelamatkan Narugai, karena dia bukan orang jahat seperti yang lainnya. Dia hanya korban samurai yang mencoba memusnahkan klannya. Setelah berusaha sekuat tenaga, mereka berhasil menemukan perahu untuk melarikan diri dari monster. Tetapi, pada akhirnya, mereka malah kembali ke pulau itu lagi. Di malam harinya, Sagiri sempat berbicara dengan Gabimaru. Berbeda dengan Genji, Gabimaru menganggap Sagiri sebagai sosok yang kuat. Entah hati naluri yang mempengaruhinya, tetapi saat di penjara, Gabimaru merasa kalau Sagiri lebih kuat daripada dirinya. Perkataan tersebut membuat Sagiri memutuskan takkan pulang meskipun senior Genji terus memaksanya. Ketika Genji sedang menasihati Sagiri, dia diserang oleh penjahat bertubuh raksasa yang bernama Rokuruta. Serangan itu membuatnya langsung terpental dan mengalami pendarahan hebat. Gabimaru pun segera menghadapinya. Sedangkan Sagiri, dia mencari cara untuk menghentikan pendarahan Genji. Selain bertubuh besar, kekuatan fisik Rokuruta juga melampaui kekuatan Gabimaru. Oleh karena itu, dia meminta bantuan kepada Yasuhira karena tak bisa menghadapinya sendirian. Meskipun sama-sama ninja, Yasuhira tidak berani melawannya. Dia malah membuat Gabimaru bertarung sendirian sambil menonton pertarungannya dengan santai. Untuk menghadapi raksasa seperti itu, Gabimaru mengeluarkan berbagai jurus yang dia kuasai. Tapi, semua serangan yang dia kerahkan
itu tidak ada yang mempan. Selain itu, bertarung dari jarak yang dekat, itu juga sangat berbahaya jika serangan roh Kuruta mengenainya, dan dia merasa tidak mungkin bisa selamat. Di sisi lain, Genji menyerahkan pedangnya kepada Sagiri. Setelah melihat tekadnya, dia takkan memaksa Sagiri untuk kembali lagi. Ketika Gabimaru hampir terkena pukulan, Sagiri pun segera membantunya. Meskipun tubuhnya keras dan sangat sulit untuk ditebas, tapi jika menyerang di antara celah tulang, roh Kuruta masih bisa dikalahkan. Oleh karena itu, mereka bekerjasama menyerang kakinya untuk menundukkan kepala roh Kuruta. Tapi, cara itu tidak berhasil dan malah membuatnya mengamuk. Ketika mengamuk, Gabimaru pun terkena serangan yang cukup fatal. Serangan tersebut membuatnya tidak bisa bergerak. Meskipun Sagiri belum berpengalaman di medan perang, tapi saat keraguan di dalam dirinya sudah hilang, kemampuan berpedangnya bisa melampaui para ahli pedang. Namun, meskipun ilmu pedangnya bisa mengimbangi roh Kuruta, tapi ia belum menemukan celah untuk menebas kepalanya. Kemudian, Gabimaru menemukan cara ekstrim untuk melawannya. Dia menggunakan jurus api ke segala arah agar hutan terbakar dan membuat awannya keracunan asap. Roh Kuruta pun tidak bisa berdiri dan menundukkan kepalanya, sehingga Sagiri bisa menebasnya secara akurat. Scene pun berganti ke Chobe yang bertemu dengan dua cewek cantik. Mereka sedang bersantai di tengah hutan. Meskipun terlihat cantik, tapi salah satu dari mereka ada yang bisa berubah menjadi pria. Kemudian, ketika para monster pergi ke tempat kebakaran Gabimaru, mereka segera mengikuti para monster itu. Di sana, mereka menemukan desa kosong dan bertemu dengan anak kecil. Gabimaru dan Sagiri pun langsung mengejar anak kecil tersebut. Sedangkan Yuzuhira, dia melawan monster tumbuhan. Meskipun tubuhnya kecil, anak itu punya kekuatan fisik yang berbeda dengan manusia biasa. Tapi, ketika Gabimaru memojoknya, anak itu malah menangis seperti anak manusia biasa. Makhluk yang menjaga anak tersebut memohon kepada mereka untuk melepaskannya. Sebagai gantinya, dia akan mengantar mereka ke desa dan juga memberikan informasi tentang ramuan keabadian. Namun, Gabimaru dan yang lainnya tidak bisa mempercayai perkataan monster itu. Tapi, setelah diberitahu kalau di sana ada pemandian, Yuzuhira pun malah bersemangat datang ke desanya. Selain menyediakan pemandian, monster itu juga memberi mereka minum serta buah-buahan. Di saat yang lainnya fokus makan, Gabimaru tidak tertarik dan memilih untuk mendengar informasi tentang ramuan keabadian. Bagi penghuni tempat itu, Pulau Para Dewa adalah tempat tinggal dewa. Pantai dan hutan adalah bagian terluar, dan desa ini terletak di bagian tengah. Sedangkan bagian pusat yang terletak di dalam kabut, itu merupakan tempat di mana tan atau ramuan keabadian itu berada. Namun, tempat itu dijaga oleh makhluk abadi yang bernama Tensan. Sosoknya sangat indah dan sempurna, tetapi kekuatannya berada di level yang berbeda. Semua orang yang mendarat ke pulau itu pasti akan dihukum olehnya. Dan bagi mereka yang telah menerima hukuman, akan berubah menjadi bunga dan menjadi sumber terciptanya tan. Setelah mendengar cerita tersebut, Gabimaru pun pergi ke pemandian untuk membasuh semua lukanya bersama dengan Sagiri. Mereka juga menemani Mei dan mengajarkannya cara yang benar menggunakan peralatan di pemandian. Shin pun berpindah ke Tenza. Dulu, Tenza merupakan anak jalanan yang mengandalkan hasil mencuri untuk hidup. Kemudian, kehidupannya juga berubah drastis setelah samurai bernama Shion mengangkatnya sebagai murid. Di masa sekarang, Tenza dan Narugai sedang berusaha mati-matian menghindari musuh yang sangat kuat. Selain kuat, musuh itu abadi dengan menyerang leher dan kakinya. Mereka punya banyak waktu untuk kabur. Tenza bertemu dengan Shion atau samurai yang selama ini melatihnya. Dikarenakan tugasnya sudah selesai, Shion berencana untuk pulang.
Tapi, ia tidak menemukan arus yang bisa membawanya pergi dari pulau itu. Dengan bekerja sama, mungkin saja mereka bisa menemukannya. Tapi, sebelum itu, Xion meminta Tenza memberi penjelasan kenapa dia melindungi kriminal. Tergantung alasannya, Xion mengatakan dia bisa langsung mengeksekusinya. Lalu, Tenza menjelaskan kalau Nurugai tidak melakukan kejahatan. Alasan kenapa dia ingin membantunya, karena dia merasakan keunggulan dan potensi seperti yang Xion rasakan kepada dirinya. Setelah itu, mereka pun mencari cara untuk menghindari musuh, dan mencari cara agar bisa mengatasinya. Lalu, tidak lama kemudian, musuh yang barusan menyerang Tenza sudah pulih. Ia menemukan mereka bertiga. Lalu, Xion pun berhasil menyelamatkan nyawa muridnya. Tapi, dia tidak bisa melakukan serangan balasan, karena lehernya sudah terkena serangan. Pada saat itu, hanya Tenza saja yang bisa menghadapinya. Namun, kekuatannya masih belum cukup untuk mengalahkan musuh abadi seperti itu. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk mempertaruhkan nyawanya sendiri, agar Xion dan Nurugai punya kesempatan untuk melarikan diri. Ketika yang lain sedang beristirahat, Gabimaru memutuskan untuk memasuki Horai sendirian. Kemudian, saat ia sampai di depan gerbang, dia bertemu dengan seseorang yang sebelumnya telah mengalahkan Tenza. Meskipun terlihat seperti manusia, Gabimaru bisa menyadari kalau sosok di depannya bukanlah manusia. Awalnya, Gabimaru disuruh untuk pergi karena dia sudah malas menghadapi orang yang datang ke sana. Namun, saat Gabimaru bertanya soal ramuan keabadian, tanpa banyak berbicara, orang itu pun langsung menyerang Gabimaru. Gabimaru masih bisa menahan serangan tersebut. Bahkan, ia juga mampu membuat lawannya terpojok dengan jurus api miliknya. Gabimaru mungkin lebih lemah daripada musuhnya, tapi dia tidak pernah menyerah dan terus menyerang secara berurutan. Setelah menerima banyak serangan, musuhnya masih belum mati. Dia malah berubah menjadi monster bunga yang dapat mengeluarkan elemen petir. Gabimaru berniat mengeluarkan jurus apinya lagi, tapi dia gagal melakukannya karena tubuhnya sudah tidak sanggup lagi menahan semua lukanya. Di saat-saat terakhir, Gabimaru merasa kalau semua itu hanyalah mimpi. Dia bisa terbangun dari mimpi buruk tersebut dan menjalani kehidupan damai dengan istrinya. Meski hanya sebentar, dia merasa senang karena bisa melihat istrinya lagi. Lalu, dia meminta maaf kepadanya, karena kemungkinan dia tidak bisa pulang ke rumah. Sebagai seorang ninja, ia telah diajarkan untuk memberi luka fatal pada musuh sebelum dirinya mati. Ia membalas habis semua energi kehidupannya tanpa memperdulikan apapun. Namun, musuhnya masih punya kekuatan untuk menyerangnya sekali lagi. Karena Gabimaru adalah MC di anime ini, plot armornya sangatlah kuat. Lalu tiba-tiba, Mei pun datang entah dari mana, dan ia segera melindunginya. Meskipun kemampuannya tidak seberapa, tapi ia berhasil menyelamatkan Gabimaru dari kematian. Saat yang lainnya tahu kalau Gabimaru pergi menuju Horai, Sagiri dan yang lainnya segera pergi mencarinya. Di dalam perjalanan, Hokusan monster tumbuhan memberi informasi kalau Tensen adalah salah satu dari petapa. Sementara itu, di Horai di mana ramuan keabadian disimpan, para petapa sedang melakukan pertemuan sambil minum cairan yang namanya Tan. Pada hari berikutnya, Gabimaru bertemu dengan kriminal lain. Saat bertemu, mereka saling mewaspadai dan sudah siap untuk bertarung. Sebagai pengawasnya, Uzi menahan mereka supaya tidak bertarung. Daripada terjadi pertarungan yang sia-sia, dia memilih untuk mengumpulkan informasi tanpa harus bertarung. Karena kondisi tubuhnya belum pulih, Gabimaru memutuskan untuk mengajak mereka bekerja sama. Dia memberi informasi mengenai musuh yang dia lawan dan gadis yang sedang bersamanya. Ketika mereka berdiskusi, Mei tiba-tiba terbangun dengan tubuh yang lebih dewasa. Selain tambah dewasa, ia juga sudah bisa berbicara. Karena sudah menyelamatkannya, Gabimaru pun berterima kasih kepada Mei. Setelah itu, dia langsung bertanya soal ramuan keabadian dan menanyakan kelemahan yang dimiliki oleh Tensen. Di sisi lain, Koko memberikan penjelasan kepada Sagiri dan yang lainnya, bahwa tahu adalah kekuatan yang mengalir melalui segala sesuatu. Para Tensen bisa mengendalikan kekuatan tersebut. Itulah mengapa mereka sangat kuat dan sangat sulit untuk dikalahkan. Meskipun Hoko sudah memberikan penjelasan, tapi dengan pemahaman mereka saat ini,
Mereka kesulitan untuk mencerna perkataannya. Sementara itu, rekan mereka yang namanya Xion tanpa sadar sudah bisa merasakan Tao. Dengan kekuatan itu, dia bisa melihat sekelilingnya meski matanya buta. Pada saat yang sama, semua monster mendatangi setiap orang yang berada di pulau itu. Selain monster tak berakal, Tencent juga mengerahkan Doshi yang mengaku sebagai murid, serta tangan kanannya Tencent. Di sisi lain, setelah berhasil keluar dari lubang, Choubai dan Toma pun langsung menghadapi Toshi. Toma dapat mengalahkan monster tak berakal dengan mudah, sedangkan Choubai dia kewalahan karena musuhnya kuat dan bisa beregenerasi. Ketika kondisinya sedang terancam, Choubai pun tiba-tiba bisa merasakan Tao secara alami. Selain merasakannya, dia juga bisa memakai Tao yang meliputi seluruh tubuhnya. Di saat Tao di dalam tubuhnya sudah meningkat, setiap serangan yang dikeluarkan jadi sangat mematikan. Meskipun lawannya bisa beregenerasi, tapi ia mampu menembusnya dengan sangat mudah. Di tempat lain, Gabimaru dan Gentetsusai masih berhadapan dengan monster. Sambil bertarung, mereka belajar memahami Tao sedikit demi sedikit, seperti yang diajarkan Mai. Tidak lama setelah itu, salah satu dosi yang dikirim oleh Tencent pun langsung datang menemui Mei. Setelah berabad-abad, keberadaannya tidak diketahui. Mei diminta untuk kembali ke Horai karena mereka sangat membutuhkannya. Sebenarnya, Mei memiliki asal-usul yang sama dengan Tencent. Baginya, manusia adalah nutrisi untuk terus hidup. Walaupun begitu, Gabimaru tidak terlalu memperdulikannya. Melihat Mei tidak ingin ikut bersama mereka, dia pun tergerak untuk membelanya. Setiap Tencent bisa berubah menjadi pria atau perempuan sesuka hatinya. Sedangkan Mei, dia tidak bisa melakukannya. Itulah sebabnya dia diperlakukan buruk dan diusir dari wilayah Horai. Meskipun tidak bisa berubah menjadi lelaki, tetapi para dosi yang belajar dengan Tencent sangat membutuhkannya. Sebagai pejantan, mereka membutuhkan keberadaan Mei sebagai pasangan lawan mainnya. Mengetahui hal tersebut, Gabimaru pun sangat marah. Gentetsusai juga sudah muak mendengarnya, sehingga membuatnya merasa ingin muntah. Tanpa banyak basa-basi lagi, Gabimaru pun langsung menyerang mereka dengan jurus apinya. Namun, serangan itu tidak mempan, karena Tao miliknya itu sangatlah lemah. Untuk melihat Tao, dibutuhkan keseimbangan antara kekuatan dan kelemahan. Dengan menyentuh tangannya Mei, Gabimaru pun bisa merasakan ada sesuatu di tangannya. Tapi, hanya sebatas merasakannya saja. Lalu, pada saat dia menerima kelemahannya sendiri, dalam sekejap, Gabimaru merasakan semua aura yang ada di sekelilingnya. Dalam waktu sesingkat itu, kekuatan Gabimaru pun sudah setara seperti Tencent. Itulah mengapa musuh yang ada di hadapannya tidak mungkin bisa menang. Di sisi lain, kelompok Sagiri sudah sampai di dalam gerbang. Setibanya di sana, mereka langsung berhadapan dengan Tencent yang disebut sebagai Fukuzukun. Karena manusia yang datang selalu menyebutnya sebagai Ramon keabadian, Tencent memberitahu mereka kalau Ramon seperti itu tidaklah ada. Yang ada hanyalah nutrisi untuk makhluk tumbuhan seperti mereka. Pokok dan manusia bunga memang mendekati keabadian, tapi jika diminum oleh manusia biasa, mereka hanya akan berubah menjadi pohon. Mengetahui hal tersebut, itu membuat Sagiri sangat terkejut. Tanpa ramuan keabadian, dia khawatir Gabimaru tidak akan mendapatkan pengampunan. Kemudian, di saat Tencent sedang lengah, Yasuhira memakai teknik pengganti dan melakukan serangan kejutan. Serangan tersebut berhasil mengenainya. Tapi, ketika mereka akan kabur, Tencent tiba-tiba bangkit lagi. Dengan melihat jurusnya, Tencent bisa mengetahui bahwa Yasuhira bisa melihat Tao. Oleh karena itu, dia memberikan tawaran untuk mengajarkan cara menggunakannya. Untuk yang pertama kalinya, Sento mengeluarkan pedang miliknya. Sedangkan Yasuhira menggunakan jurus tali lendir yang bisa membuat targetnya terluka. Namun, sekeras apapun mereka berusaha, masih belum cukup untuk mengalahkan Tencent. Menurut Hoko, Tencent memiliki kelemahan di bagian perutnya. Jika seseorang dengan Tao besar menyerangnya, dia mungkin saja bisa dikalahkan. Kebetulan, Sagiri memiliki kemampuan untuk meningkatkan Tao secara instan. Dia juga memiliki kecocokan tinggi, sehingga membuat Tencent tidak bisa beregenerasi. Setelah kelemahannya sudah terungkap, mereka semua mulai bekerja sama untuk mengincar kelemahan Tencent. Kemudian, Sagiri segera menebas kelemahannya, sehingga Tencent terjatuh dan tidak bisa bangkit lagi. Namun, walaupun musuhnya berhenti bergerak, tapi bukan berarti dia sudah mati. Di saat bunga mulai bermekaran, ternyata dia masih bisa berubah menjadi monster bunga raksasa. Demi melindungi Yasuhira, Sento terkena serangan fatal.
Sementara Sagiri dan Yasuhira hanya bisa pasrah karena tidak yakin bisa melawannya lagi. Saat monster bunga hampir menyerang, Xion entah dari mana tiba-tiba muncul dan langsung mengamankan mereka berdua. Di sepanjang perjalanan, dia telah melakukan berbagai percobaan terhadap aura yang dikeluarkan oleh musuhnya. Dia juga sudah memiliki cara yang ampuh untuk menghadapi makhluk abadi seperti itu dengan mengendalikan aura di dalam dirinya. Setiap serangan yang dilakukan olehnya bisa melemahkan tahu milik musuhnya. Dengan demikian, kemampuan regenerasi bisa melambat, dan dia memiliki banyak kesempatan untuk menyerang titik lemahnya. Berkat arahan dari Senta, mereka berhasil membunuh monster tersebut. Namun, dikarenakan kondisi lukanya terlalu parah, Senta tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Walaupun begitu, dia tidak punya penyesalan. Dia terlihat begitu bahagia saat bersandar di lengan orang yang sangat dia kagumi. Setelah urusannya sudah selesai, mereka memutuskan untuk segera menjauh dari tempat itu dan memilih untuk beristirahat di tempat yang lebih aman. Pada saat yang sama, Gabimaru dan kelompoknya sedang beristirahat di dalam gua. Saat itu, ada yang aneh dengan tingkah lakunya. Dia tampak sangat waspada terhadap orang-orang di sekitarnya. Ternyata, dia tidak bisa mengingat semua yang terjadi sebelumnya. Bahkan, dia juga tidak bisa mengingat istrinya, yang selama ini menjadi motivasi tindakannya. Satu-satunya hal yang dia ingat, bahwa dirinya adalah ninja terbaik yang berasal dari Iwagakure. Di sisi lain, ketika Sagiri dan Yasuhira sedang membicarakan Gabimaru, Yasuhira merasa ada yang aneh dengan asal-usul Gabimaru, karena ninja memiliki kemampuan menciptakan ilusi. Ia beranggapan kalau kisah masa lalu Gabimaru itu hanyalah ilusi, agar tidak berani menantang kepala desa. Mendengar perkataan Yasuhira, membuat Sagiri pun sangat khawatir. Walaupun dia adalah pembunuh yang keji, tapi Sagiri bisa merasakan bahwa dia bukanlah orang jahat. Oleh karena itu, dia percaya jika Gabimaru akan kembali hidup-hidup. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa.